Iya, doa buka Pak Dr. John. Ya, mari kita tunduk kepala dan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Mulia, puji syukur kami akan kehadirat yang kudus Tuhan pada malam hari ini waktu Indonesia, Tuhan. Di mana Kau masih memberikan kami kesempatan lagi untuk berkumpul pada pertemuan pendalaman Alkitab pada malam hari ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membimbing kami terus, Tuhan. Dan Kau Tuhan akan menghindarkan kami dari segala macam penyakit. Dan Kau akan selalu memberi kami kekuatan dan kesehatan dan memberikan nafas kehidupan, Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada waktu saat ini, Tuhan. Di mana Pak Bun juga yang Kau pakai untuk meneruskan firman-Mu kepada kami, Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, Tuhan. Biarlah Roh Kudus turun pada kami semua, Tuhan, agar kami dapat mengerti akan isi dan makna dari firman-Mu ini, Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silahkan Pak Yobuguan. Baik, selamat malam saudara sekalian, selamat pagi atau selamat siang kepada saudara sekalian yang sudah hadir tepat pada waktunya. Puji Tuhan ya, kita diberi satu hari lagi untuk memuliakan Tuhan. Dan satu hari lagi punya kesempatan untuk belajar Alkitab. Baik, ini adalah buku yang paling ajaib ya. Banyak sekali orang yang hidupnya berubah oleh karena buku ini. Jadi saudara sekalian, saya punya kabar baik. Kabar baiknya adalah buku Alkitab ini adalah buku yang ajaib, bisa mengubah hidup saudara. Tetapi kabar buruknya adalah buku ini bisa mengubah hidup saudara. Ya, jadi itu adalah kabar baik dan sekaligus kabar buruk. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kalau membawa perubahan itu pasti ke perubahan yang lebih baik. Jadi puji Tuhan, malam ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan, sebuah perumpamaan Yesus yang penting. Dan ini juga adalah usul dari Pak Togu. Saya ingat perumpamaan ini ya. Judulnya adalah perumpamaan doa yang ditolak dan doa yang diterima. Mari saya share screen saya. Dan oke. Excuse me. Oke. Baik, kita akan belajar ini ya. Sudah full screen. Perumpamaan tentang doa yang diterima dan doa yang ditolak. Mari kita belajar bersama. Baik, outline pelajaran ini saya bagi 5 bagian. Kita akan belajar latar belakangnya, kita belajar isi perumpamaannya, kemudian doa apa yang ditolak, dan keempat doa apa yang diterima, dan yang terakhir seperti biasa kita ambil aplikasi buat diri kita. Baik, kita belajar latar belakangnya ya. Latar belakang perumpamaan ini dicatat di dalam Lukas 18 ayat 9. Seperti saya selalu katakan bahwa dengan belajar latar belakangnya kita jadi mengerti lebih banyak tentang maksud perumpamaan ini ditulis ya. Dikatakan Lukas 18 ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain, bisa juga saudara bacanya agama lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini Yesus tujukan kepada siapa? Kepada orang yang beragama, yang merasa agamanya baik. Mari kita lanjut. Kalau begitu, apa isi perumpamaan yang Yesus sebutkan? Dikatakan ada 2 orang berdoa. Ya, Lukas 18 ayat 10, saya kutip. Yesus berkata, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Seperti biasa dalam setiap ilustrasi Yesus itu mengandung simbol-simbol
Dan Yesus sering membuat kontras supaya pesannya itu jadi jelas. Kontrasnya bagaimana? Yesus bilang ada dua orang. Satunya siapa? Farisi. Siapa ini Farisi? Ajaran agamanya ketat. Mereka tiap hari belajar Alkitab. Dan mereka agamanya adalah agama dari Abraham. Oke, jadi ini adalah kelompok orang yang agamanya tinggi sekali. Dan yang lain dikatakan pemungut cukai. Siapa ini pemungut cukai? Tukang pajak, kerja buat Roma. Mereka juga orang Yahudi, tetapi mereka adalah orang Yahudi yang dianggap pembelot, pengkhianat bangsanya sendiri. Dan mereka umumnya terlibat banyak korupsi ya, karena di dalam dunia perpajakan banyak uangnya. Dan mereka punya kuasa untuk menekan orang. Jadi pemungut cukai adalah orang berdosa. Orang yang beragama, tapi dia beragamanya nggak begitu sungguh-sungguh. Oke, jadi Yesus membuat sebuah kontras. Nah, teknik contrasting ini adalah sebuah teknik mengajar yang sangat cerdas. Bila mana saudara mau menjelaskan sesuatu problem yang sulit, saudara menggunakan teknik contrasting, biasanya akan pesan yang sulit akan jadi lebih sederhana. Jadi Yesus katakan ada dua orang berdoa. Nah, bagaimana orang pertama ini Farisi berdoanya? Ya, dicatat dalam ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, orang ini agamanya luar biasa ya. Cara berdoanya dikatakan demikian. Sekarang kita lihat cara berdoa pemungut cukai orang kedua. Dalam ayat 13, Yesus berkata, tetapi pemungut cukai itu bagaimana? Berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihani aku orang yang berdosa ini. Sudah lihat kontras sekali bukan? Cara berdoanya. Nah, dari dua cara berdoa ini, Yesus memberitahukan hasilnya kepada kita dalam ayat 14. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain atau orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Allah. Jadi inilah hasil dari dua orang yang berdoa. Satu diterima, satu ditolak. Sebabnya apa? Kata Yesus, meninggikan diri. Nah, inilah pelajaran yang Yesus mau berikan kepada kita malam ini. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kenapa doa ini ditolak. Ya, orang Farisi ini lumayan banyak jasanya ya. Mereka hafal 10 hukum, mereka hafal kitab Taurat, mereka itu rajin membayar perpuluhan, suka memberikan sumbangan, rajin berdoa, mereka aktif di gereja. Apa yang salah? Mari kita lihat doa yang ditolak ya. Di dalam Lukas 18 ayat 9 diberikan alasannya kan. Ya, Yesus berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Jadi penyebab doanya ditolak adalah ini, menganggap diri baik, menganggap diri benar, menganggap agamanya lebih benar dari orang lain, menganggap cara hidup keagamanya lebih baik dari orang lain. Jadi masalah dia adalah menjadikan diri sebagai patokan. Oke, dan dia juga punya kesalahan lain sampai ditolak adalah bangga dengan kegiatan agama. Kita sebut juga ini sebagai sombong rohani ya. Di dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12 dikatakan, dia bilang,
Aku tidak sama seperti orang lain. Jadi saya bukan orang jahat-jahat banget. Saya nggak merampok, saya nggak pernah begini, saya nggak pernah begini, saya nggak seperti orang lain. Jadi dia selalu membanggakan semua kegiatan agamanya. Bahkan dia bilang apa? Berpuasa 2 kali seminggu, memberi 1/10. Kalau pada zaman ini kalimatnya kita bisa tambah. Saya ikut pelayanan, saya ikut Bible study, saya bekerja untuk gereja, saya menolong orang miskin. Daftarnya panjang. Jadi dia bangga semua kegiatan dia. Dan kenapa ditolak? Sebab dia menghakimi orang lain. Lukas 18 ayat 11 katakan apa? Ya, aku bukan pezina. Dan kalimat yang terakhir dikatakan, bukan seperti pemungut cukai ini. Jadi ukurannya adalah manusia. Oh, dia jahat. Saya nggak seperti dia, berarti saya lebih baik sedikit. Jadi kita menjadikan manusia lain sebagai ukuran. Padahal yang namanya beragama, kita menjadikan Alkitab sebagai patokan dan Tuhan sebagai ukuran, bukan? Jadi dia menghakimi orang lain. Kemudian kita pergi ke tempat. Ini kan yang berdoa tadi adalah orang Farisi. Nah, saya ingin mengutip kritik Yesus untuk orang Farisi, sebab cara berdoa orang Farisi itu memang unik. Itu sebabnya dalam Lukas 18, Yesus kutip, sebab orang Farisi itu terkenal sekali dengan gaya berdoanya. Kenapa gaya berdoanya? Mari kita baca Matius 6 ayat 5. Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Saya garis bawah itu ya. Supaya dilihat orang. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Yesus mengkritik orang beragama. Ini bukan orang di luar agama ya. Di dalam agama, di dalam gereja, Yesus bilang, kalau kamu berdoa, jangan ikut cara Farisi. Ya, karena mereka motifnya apa? Show. Dilihat orang, didengar orang, diperhatikan orang. Jadi tujuannya adalah manusia, bukan Tuhan. Ya. Kemudian orang Farisi, kenapa saudara tahu suka berdoa pada tikungan jalan? Ya, di pinggir jalan suka berhenti untuk berdoa. Saudara mesti baca buku sejarah ya. Di dalam sejarah orang Farisi Israel, mereka punya kebiasaan berdoa pada jam tertentu. Ya, ada giliran berdoanya. Ya. Misalnya dia bergiliran berdoa jam 7, jam 8, jam 9. Ya, mereka berpendapat bahwa doa itu harus dilayangkan terus-menerus supaya Tuhan menjawab doa. Jadi mereka doa menurut waktu tertentu, doa menurut urutan tertentu ya. Misalnya berdoa pertama harus begini, kedua harus begini, ketiga harus begini, baru terakhir begini. Jadi doa itu sudah ada aturan bakunya. Dan bahkan ada tempat tertentu. Nah, pertanyaannya, kenapa Alkitab katakan orang Farisi suka berdoa di tikungan jalan raya? Sebab kalau mereka lagi jalan-jalan, dan orang Farisi itu suka sekali pakai baju-baju agama, ya, baju bahasa sekarang baju gamis, ya. Mereka pakai jubah, lalu ada kerincingan, ya, ada tasbih. Dan bila mana giliran mereka berdoa, mereka berhenti. Taat sekali mereka sama waktu. Giliran saya berdoa, apakah dia di pasar, apakah di pinggir jalan, di tikungan jalan, langsung dia berhenti dan dia berdoa. Jadi orang tahu, oh dia lagi berdoa. Dia taat sama peraturan agama. Jadi doa seperti ini Yesus bilang apa? Doa orang munafik ditolak Tuhan. Lalu doanya bagaimana? Matius 6 ayat 7 katakan, lagi pula dalam doamu janganlah kamu apa?
bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dalam doanya akan dikabulkan. Jadi kenapa doa ini tidak disukai Tuhan? Bertele-tele, panjang, kata-katanya berbunga-bunga, diukir-ukir. Doanya pakai rumus, pakai pola, pakai ya seperti ritual. Jadi Yesus bilang ini doa orang yang tidak mengenal Allah, orang agama bukan Alkitab ya. Lalu yang menarik Yesus katakan orang Farisi ini kalau berdoa yang Yesus tidak suka adalah panjang sekali, panjang-panjang doa di depan umum. Matius 23 ayat 14 katakan, celakalah kamu hai ahli Torah dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab apa? Kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Nah, saya ingin garis bawahi, sebab ini sering terjadi pada zaman ini. Orang berdoa panjang sekali, seringkali dengan suara yang keras juga, dan saking panjangnya doanya seperti suatu khotbah yang kedua ya. Jadi Yesus bilang orang yang berdoa panjang-panjang di depan umum adalah doa mengelabui orang ya, show ya, untuk didengar orang, seperti Tuhan tidak bisa mengerti doa kita kalau kurang panjang ya. Jadi ini adalah sebuah prinsip yang penting, berdoa di depan umum jangan panjang. Kalau mau doa panjang-panjang dan lama-lama, doa sendiri ya. Depan umum Yesus memberi contoh selalu pendek. Yesus tidak pernah berdoa panjang di depan umum. Bagaimana catatan Alkitab doa yang ditolak oleh Tuhan, yaitu doa yang seperti ini ya. Ini dicatat di dalam 1 Raja-Raja 18 waktu Elia berduel dengan nabi-nabi palsu ya, nabi Baal dan Asitoret. Dan mereka dua-dua berdoa. Nah, nanti giliran Elia berdoa, dia berkata dengan sederhana, tetapi bagaimana orang-orang nabi palsu berdoa? 1 Raja-Raja 18 ayat 26 mencatat mereka berdoanya begini. Ya Baal, dengarlah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Kemudian ayat 28 dilanjutkan, maka mereka memanggil dengan suara keras dan serta menoreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Jadi ini doa yang Tuhan tidak suka. Doanya apa? Keliling-keliling ya, banyak gerak, berjingkrak, berjingkat-jingkat. Ya, saya pernah datang sebuah kebaktian yang orangnya menyanyi sambil loncat. Udah loncat, berputar lagi. Jadi kemudian ada orang yang berdoa dengan suara yang keras sekali ya, sambil teriak-teriak kepada Tuhan. Kemudian melukai diri. Nah, zaman sekarang mungkin orang tidak melukai diri dengan pisau, tapi saya melihat dalam kebaktian ada orang melukai diri dengan menjatuhkan diri, menjatuhkan orang lain, ya menimpa orang lain, dan itu semua adalah dikatakan oleh Alkitab seperti kebiasaan nabi palsu. Jadi doa dengan banyak gerakan, ribut, ini adalah bukan doa-doa yang disukai oleh Tuhan. Baik itu doa-doa yang ditolak, yang tidak disukai oleh Tuhan, yang dicatat di dalam beberapa bagian Alkitab. Nah, sekarang kita mau belajar doa yang diterima yang bagaimana ya dalam pelajaran perumpamaan ini. Di dalam Lukas 18 ayat 13 dikatakan, tetapi pemungut cukai itu, ya saudara perhatikan bahasa tubuhnya, gesturnya. Dia berdiri jauh, ya dia nggak berani duduk di bangku paling depan. Bahkan dia tidak berani menegadah ke langit. Bahkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah,
kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi dia benar-benar mengakui orang berdosa. Dia bukan pura-pura. Nah, orang munafik itu bilang begini, Tuhan ampuni dosa saya. Tapi ngomongnya enteng. Itu orang munafik. Doa orang munafik. Tetapi saudara lihat gesturnya, bahasa tubuh dari orang ini. Ya, dia itu benar-benar takut sama Tuhan. Dia benar-benar mengakui dosanya. Jadi doa ini diterima, sukai oleh Tuhan. Dan apalagi dia mengandalkan jasa Tuhan. Lihat kata-katanya, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau saudara baca di Daniel 9, bagaimana cara Daniel berdoa? Daniel itu orang baik, tapi dia nggak pernah mengandalkan jasanya. Dia bilang, ya Allah, aku berdoa kepadamu memohon pengampunan karena engkau itu berlimpah-limpah kasih karunia-nya. Ya kami mengakui dosa kami, kesalahan orang tua kami. Kami ini telah menyimpang dari hukum-Mu. Jadi Daniel juga mengandalkan jasa Tuhan, bukan jasa saya, bukan puasa saya, bukan perpuluhan saya, bukan agama saya, dan seterusnya. Jadi ini doa yang disukai oleh Tuhan. Lalu apalagi yang Tuhan suka, yaitu doa dengan iman. Dia berdoa dengan penuh percaya kepada Tuhan, bukan pakai perasaan. Saya ingin mengutip Yeremia 17 ayat 7 dan 9, ya, sebab hari ini banyak orang bingung ya menganggap perasaan itu adalah iman, menganggap suara ya. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Jadi Alkitab, ini psikologi Alkitab ya. Psikologi banyak teorinya, tetapi ada teori yang benar, ada teori yang salah. Alkitab adalah buku psikologi juga, dan Alkitab memberikan psikologi yang benar kepada kita, yaitu hati manusia itu licik, hati manusia itu batu, ya keras, susah menerima pendapat baru. Jadi doa iman adalah saya datang percaya bahwa Tuhan dengar saya, bukan pakai perasaan, ya, bukan pakai emosi. Inilah doa yang Tuhan suka. Lalu orang beriman itu biasanya bagaimana? Percaya saja, apapun hasilnya, dijawab, tidak dijawab sekarang, dijawab nanti, dia tetap percaya sama Tuhan. Matius 6 ayat 8, Yesus berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi kamu berdoa atau tidak berdoa, Tuhan tahu isi hati kita. Dan orang yang datang kepada Tuhan percaya bahwa sebelum saya berbicara, Tuhan sudah tahu. Itu namanya orang beriman. Dan itu adalah iman adalah syarat doa yang diterima oleh Tuhan ya. Ibrani 11 ayat 6 katakan apa? Tetapi tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak mungkin suka kepada orang yang datang tanpa percaya. Percaya itu bukan perasaan. Percaya itu adalah sebuah keyakinan bahwa semua kata-kata Tuhan itu pasti benar, dan walaupun dia tidak menjawab, saya tetap percaya kepada dia. Dan doa yang disukai Tuhan adalah doa pribadi, ya, bukan doa umum. Matius 6 ayat 6, Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah, saudara sekalian, kenapa doa pribadi itu penting dan harus tutup pintu? Supaya nggak ada motif untuk show, untuk didengar orang, untuk menjadi pertunjukan buat orang lain. Dan disitulah kita murni ya, asli kita keluar, kita berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Dan doa yang pribadi ini tidak pakai rumus ya.
Saudara jangan percaya kepada rumus-rumus doa yang disusun oleh manusia. Mungkin itu maksudnya untuk menolong kita berdoa lebih teratur, tetapi janganlah itu dijadikan sebuah aturan, sebuah ritual, sebab Tuhan benci kepada doa yang dibuat-buat seperti itu. Doa itu seperti anak kecil bicara sama bapaknya. Kalimatnya bagus, kalimatnya jelek. Kalimatnya panjang atau pendek. Bapaknya pasti mendengarkan, bukan soal cara bicaranya. Jadi doa pribadi adalah doa yang penting dan Tuhan suka untuk terima doa pribadi. Baik, jadi sebagai ringkasan, saya ingin katakan bahwa ringkasan seperti ini. Doa yang ditolak adalah doa yang patokannya diri sendiri, percaya diri. Ya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk dilihat oleh orang lain, bukan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, semua kredit untuk diri sendiri. Kehormatan buat diri sendiri. Nah, bagaimana dengan doa yang diterima Tuhan? Yaitu doa orang yang merendahkan diri, mengakui saya orang berdosa. Dan tujuan kita adalah mengandalkan jasa kemurahan Tuhan. Ya, jadi diri sama Tuhan. Kemudian dia selalu percaya saja kehendak Tuhan yang jadi, bukan kemauan saya yang jadi. Jadi tidak pernah sedih dengan jawaban Tuhan. Dia selalu suka apapun jawaban dari Tuhan. Jadi saudara lihat kontrasnya ini ya. Baik, bagian terakhir saya ingin ambil aplikasi bahaya terbesar doa yang tidak dijawab. Yaitu apa? Tadi kita sudah belajar, diri adalah bahaya, percaya diri adalah bahaya terbesar, di mana Tuhan paling tidak suka orang yang percaya diri. Mari kita belajar pelajaran yang Paulus terima dari semua kegagalannya dalam misionaris, sebagai misionaris. Saudara tahu bahwa Paulus tidak selamanya sukses sebagai misionaris ya. Kapalnya pernah karam, hampir mati, dimasukin penjara, tapi tidak dilepaskan dari penjara ya. Tidak terjadi mujizat seperti Petrus. Dia menginjil, sedikit orang bertobat, misalnya contohnya di Efesus, malah dipukuli. Jadi dalam penginjilan dia mengalami banyak kegagalan. Nah, apa kesimpulan Paulus dengan semua kegagalan ini? 2 Korintus 1 ayat 19. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saudara sekalian, ingat ikut Tuhan, bukan selalu doa dijawab. Waktu doa tidak dijawab, kita belajar tetap percaya kepada Tuhan. Dan tidak mau percaya diri. Tidak mau pakai pikiran sendiri. Tidak mau pakai pendapat sendiri. Dan ini adalah pelajaran yang Paulus pelajari dari kegagalannya dalam kesusahannya dalam pekerjaan sebagai misionaris. Dan mari kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Musuh terbesar yang Yesus mau perbaiki dari kita adalah apa? Percaya diri. Mari kita ambil contoh Petrus ya. Di dalam Markus 14 ada catatan ya, waktu Yesus bilang, saya sebentar lagi akan disalib. Kata Petrus kepada Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Wah, pede ya. Percaya percaya diri habis. Bahkan di dalam setelah Yesus mengingatkan Petrus, dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini juga, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Apa jawaban Petrus untuk peringatan ini? Dia bilang, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara sekalian, betapa percaya dirinya Petrus bahwa dia akan setia. Saya kenal banyak orang Kristen yang bilang, sebentar lagi datang penganiayaan. Sebagian sebentar lagi datang Sunday Law. Kita harus setia pelihara hari Sabat. Kenapa? Karena kalau kita tidak pelihara hari ini, setia hari ini, besok-besok kita tidak akan setia.
Saudara sekalian, ini adalah bentuk percaya diri bahwa kesetiaan hari ini bisa menjamin kesetiaan besok. Saudara sekalian, ini adalah sebuah ilusi. Hari ini kita orang Kristen, besok kita belum tentu orang Kristen. Hari ini kita percaya Yesus dan setia, besok belum tentu. Jangan percaya diri. Ini pelajaran yang Paulus dapatkan dari kegagalannya, dan sekarang Yesus sedang menolong Petrus untuk memperbaiki jangan percaya diri. Dan sudah tahu ceritanya, kapan Petrus bertobat? Waktu matanya bertemu dengan Yesus di atas kayu salib, yang dipaku di kayu salib. Yesus dengan sabar menderita. Petrus yang merasa pede itu menyangkal Yesus, dan waktu mata mereka bertemu, dia menangis terseduh-seduh. Dia tahu bahwa sebenarnya kesetiaan saya pada hari kemarin tidak menjamin kesetiaan saya pada hari ini. Jadi saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang nggak boleh percaya diri dan nggak boleh berkata bahwa sekali selamat tetap selamat, ya. Paulus di dalam Efesus 2 katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut, gemetar. Ya, jangan-jangan besok saya murtad. Tuhan bantu saya untuk tetap setia. Oke, jadi percaya diri adalah musuh terbesar. Contohnya adalah Petrus. Mari kita ambil contoh yang lain, yaitu Musa. Ya, Musa itu tokoh yang terkenal di Alkitab. Dia dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, umurnya 80 tahun. Waktu dia umur 40, dia berbuat kesalahan. Kesalahannya apa? Keluaran 2 ayat 12 dikatakan dia menoleh ke sana kemari, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Apa yang Musa lakukan? Dia mau menolong orang Israel, membebaskan orang Israel dengan cara apa? Dengan kekuatan sendiri, percaya diri. Nah, kalau Musa mau percaya diri, dia punya alasan yang cukup. Sebab dia adalah anak raja. Sebab dia orang kaya. Sebab dia dididik dengan militer. Sebab dia bersekolah di sekolah terbaik. Ya, mungkin sekelas dengan Harvard-nya zaman sekarang, ya. Dia adalah Harvard-nya di Mesir. Jadi dia punya alasan untuk percaya diri, dan dia bisa bunuh orang hanya dengan tangan kosong. Jadi dia sangat pintar dan sehat di umur 40. Tetapi dari umur 40 dia harus kabur ke padang gurun dan hidup di sana jadi gembala domba. Dan Ellen White di dalam buku Patriarch and Prophet mengatakan selama 40 tahun ini Musa harus unlearn. Unlearn apa? Harus kuras otak untuk tidak percaya kepada diri sendiri lagi. Percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan Sarah dan Abraham? Orang hebat juga di Alkitab. Mereka juga pernah berbuat salah dengan percaya kepada pendapat diri sendiri, ya. Kita tahu bahwa Sarah tidak punya anak, dia mandul, ya. Mari kita baca Kejadian 16 ayat 1 dan 2 dikatakan, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Dia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Nah, saudara perhatikan kata yang saya garis bawahi. Inilah kata musibah dalam hidup mereka, yaitu dia katakan, mungkin oleh Hagar aku bisa dapat anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Dan musibah rumah tangga terjadi karena percaya kepada pendapat sendiri. Mereka tadinya percaya kepada Tuhan, tapi menunggu 25 tahun. Mereka rasa kelamaan. Tuhan itu kayaknya nggak jawab doa saya. Jadi mereka mulai menduga-duga, pakai pendapat sendiri. Oh, Tuhan mungkin harus kita bantu. Mungkin bukan lewat rahim saya. Bagaimana kalau kita bantu pakai rahim pembantu saya? Terjadilah musibah. Jadi saudara sekalian,
Percaya kepada pendapat diri sendiri adalah sebuah bahaya besar di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, benar kan Alkitab bilang bahwa ya, ego, percaya diri adalah musuh terbesar agar doa kita diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita baca ayat penutup ya. Tujuan tertinggi orang Kristen adalah Galatia 2 ayat 20. Oke. Nah, saya ingin kontraskan ini bahwa tujuan tertinggi orang Kristen bukan kasih uang berapa banyak untuk pelayanan. Bukan menjadi misionaris, bukan menguasai Alkitab dari depan sampai belakang. Bukan. Tetapi tujuan tertinggi orang Kristen adalah Galatia 2 ayat 20. Mari kita baca. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah kesimpulan dari Paulus, seorang yang bangga dengan agamanya sendiri. Tetapi setelah dia mengenal Yesus Kristus, fokusnya berubah. Tadinya percaya diri, sekarang percaya kepada Kristus. Apa yang dia katakan harus terjadi sama orang Kristen? Aku. Nah, kata Greka untuk aku adalah ego. Dari kata ego ini kita dapat kata egois, ya, sifat mencintai diri, sayang sama diri sendiri, punya keyakinan terhadap diri sendiri. Dia katakan aku atau ego ini harus disalibkan bersama Yesus Kristus. Oke. Jadi saudara sekalian, semua kebanggaan kita kubur dalam debu dan kita bertelut memandang kepada salib Yesus Kristus. Itulah adalah obat ya untuk menyembuhkan jiwa kita. Itu adalah obat untuk membuat kita bahagia, dan itu juga adalah sebuah kunci untuk doa kita sampai kepada Tuhan. Semoga pelajaran sederhana ini mengingatkan kita untuk mengerti bahaya bangga terhadap diri sendiri. Mari sebelum masuk tanya jawab kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman Tuhan yang hidup. Setiap kalimat, setiap kata dari firman-Mu mempunyai kuasa untuk mengubah hidup kami. Terima kasih untuk pelajaran malam ini. Walaupun sederhana, kami tahu ada makna penting yang harus kami pahami. Bantu kami untuk menerimanya bukan hanya dengan akal kami, tetapi dengan hati kami. Biarlah roh Tuhan, firman Tuhan boleh bertumbuh di hati kami yang paling subur. Diberkati semua pendengar yang merindukan hidup baru, kiranya hal ini boleh terjadi dalam hidup para pendengar sekalian. Bantu kami selamat tanya jawab. Roh Kudus menolong kami, segala mulia dan hormat untuk nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Presentasi saya selesai. Saya kembali ke Pendeta Tawaris dan saudara sekalian, dipersilakan kita belajar bersama ya. Saya mau tanya. Ya, silakan Bu Kori. Pertanyaannya mungkin sepele. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita ya. Jadi apa perlunya kita masih berdoa? Itu ya? Ya. Ya, saya kira pertanyaan yang bagus sekali itu, penting ya, dan itu dasar sekali. Alkitab katakan, Matius 6 ayat 8, ya, sebelum kita ngomong, Tuhan udah tahu. Bahkan yang kita nggak minta juga Tuhan tahu. Jadi kadang kita nggak minta, ya. Paulus katakan, terpujilah dia yang memberikan lebih dari yang sanggup kita minta atau pikirkan. Kadang-kadang kita lupa minta hal-hal yang baik, Tuhan juga beri juga ya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, kalau begitu kenapa kita tetap berdoa? Kalau nggak berdoa, boleh nggak? Nah, kita perlu mengerti berdoa itu manfaatnya adalah buat kita, bukan buat Tuhan. Tuhan nggak perlu doa kita untuk tahu segala kebutuhan kita. Dia punya rencana.
Jadi doa itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi gini ya, doa itu latihan iman. Waktu saya bertelut, waktu saya datang kepada Tuhan, waktu saya susah, saya mencari Tuhan. Itu saya lagi latihan, percaya kepada yang tidak kelihatan kan. Dan seperti ditulis dalam buku Steps to Christ, saya kira, Ellen White katakan begini, doa itu bukan bawa Tuhan turun, tapi bawa kita naik ke surga. Jadi hati kita itu waktu berdoa, kita naik. Jadi doa itu berguna buat kerohanian kita, bukan buat Tuhan. Tuhan nggak perlu doa kita untuk melakukan rencananya. Jadi begitu ya Bu Kori. Jadi doa itu kenapa tetap kita perlu lakukan? Karena itu ada sebuah latihan iman, perlu buat kita. Saya mungkin bisa kasih bandingan atau ilustrasi begini. Anak saya waktu kecil, dia nggak ngomong, saya juga tahu. Dia lapar, saya sediakan makanan. Sebelum dia ngompol, itu diapers, pampers itu sudah saya sediakan. Ya, sebelum dia bisa berjalan, saya sudah carikan sepatu. Saya sudah punya rencana. Tetapi waktu dia mulai membutuhkan sesuatu dan dia ngomong, misalnya, Papa, boleh nggak saya pengen makan ini? Itu saya senang sekali dengar dia bisa ngomong, bahagia sekali. Dan dia memohon kepada saya. Dan yang paling saya bikin bahagia adalah waktu saya belikan hadiah, nah, mamanya ajarin dia, selalu bilang terima kasih sama orang yang kasih, termasuk kepada papanya. Jadi kebahagiaan saya pertama adalah yang paling musik paling indah di telinga saya adalah waktu saya bawa ke toko mainan dan dia ingin sesuatu, saya beli. Waktu kami pulang dari toko, di dalam mobil dia bilang gini, Daddy, thank you ya udah beli mainan buat saya. Saya lagi mau setir, saya nggak sangka-sangka dia bilang thank you. Aduh, bahagianya ya. Dan itu bagus untuk membentukkan tabiat dia dan hubungan kami jadi makin intim. Jadi bilang terima kasih sama ayah itu adalah bagus berpertumbuhan anak. Nah begitu juga kita bilang thank you sama Tuhan ya. Kita nggak bilang thank you juga nggak apa-apa sih. Tuhan nggak kekurangan, ya dia tetap dengan rencananya. Jadi doa baik buat kita, bukan buat Tuhan ya. Boleh begitu Bu Kari? Terima kasih. Amin. Boleh bertanya? Oh iya, silakan. Pak siapa? Musli? Pak John. Pak John. Pak John. Sorry ya. Dr. John. Dr. John. Terima kasih Pak Bun. Pak Bun, memang masalah doa ini memang agak kompleks ini dah. Saya sangat senang sekali Pak Bun membawakan ini dalam pembelajaran Alkitab pada malam hari ini. Karena biasanya orang tuh berdoa, dia hanya membutuhkan sesuatu aja. Biasanya ini, ya. Jadi misalnya dia membutuhkan mobil, saya berdoa supaya dapat mobil. Satu. Yang kedua, tadi Bapak juga menyinggung soal doa terlalu lama. Nah, itu saya mengalami setiap kali kita ke gereja saya kan itu GPIB. Itu Pak Pendeta kalau doa syafaat itu ya setengah jam lebih lah. Sehingga kepala ini boleh dikatakan kalau begini terus, angkat lagi begini udah sakit kepala. Jadi itu jadi khotbahnya 1 jam, doanya setengah jam. Nah itu saya juga sependapat dengan itu. Jadi kalau misalnya, kalau ini pendapat saya Pak ya, kalau misalnya kita doa pribadi, ya, nah kalau menurut saya itu adalah kontak pribadi saya dengan Tuhan. Ya, jadi itu boleh lama-lama kalau saya ya, pemahaman saya itu boleh tipenya. Kemudian satu lagi bahwa doa misalnya dalam doa pribadi itu kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan udah pasti kita belum tentu kita dijawab lah saat ini atau apa. Tapi saya mengalami pengalaman begini. Saya kira-kira 10-20 tahun yang lalu saya
berdoa terus mohon kepada Tuhan, ini suatu kesaksian sedikit Pak ya, bahwa saya merindu sekali membuat satu rumah sakit di kampung saya, di daerah saya di Manado, rumah sakit yang untuk melayani orang-orang yang kurang mampu di sana. Tapi itu terwujud sesudah 10 atau 15 tahun kemudian, 2016 itu terwujud. Jadi dalam kesimpulan saya ini, itu doa itu memang waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi nggak langsung Tuhan balas itu, jawab segala macam. Tapi dia udah tahu bahwa apa yang kita inginkan itu. Nah, jadi pertanyaan saya begini, apakah doa itu harus seperti tadi Pak katakan tadi bahwa doa itu harus mempunyai jam-jam tertentu? Misalnya kita harus jam 6 pagi bangun berdoa. Kalau kita terlewat 1 jam, udah nggak berdoa. Begitu juga kalau kita mau tidur malam. Biasanya kita jam 9 malam kita mau tidur, berdoa dulu. Tapi kalau kita tidur jam 11, 12, berarti sudah nggak ada arti itu doa itu. Bagaimana itu pendapat Pak Fliat? Terima kasih. Terima kasih Pak Joni, Pak John, Pak Dr. John. Bagus. Oke, jadi Pak John sudah menangkap apa yang Yesus ajarkan. Memang doa panjang itu adalah doa orang munafik. Nah, ini pakai kata-kata Yesus ya. Ya. Itu doa untuk didengar orang, untuk dilihat orang. Dan Yesus bilang doa yang begitu sudah dapat upahnya dari manusia, bukan upah dari Tuhan. Oke, jadi kita mesti ngerti sekarang. Nah, tujuan saya belajar ini bukan supaya kita nanti marah-marah sama orang yang doanya panjang di depan umum, tetapi supaya kita cerdas. Ya, jangan dibodoh-bodohi. Sebab ada orang yang kalau berdoa tangannya bergerak-gerak ya, dia sampai loncat, sampai teriak. Itu biasanya umat yang nggak belajar Alkitab ketakutan itu, dan dia takjub ya, bukan main ini orang katanya dipakai Tuhan. Bohong lah itu maaf. Yesus bilang munafik lah itu semua ya. Baik, jadi Pak John itu ajaran Yesus ya. Nah sekarang soal doa yang dijawab dan tidak dijawab. Dan kita perlu tahu bahwa doa itu adalah ngobrol. Ya, komunikasi antara anak sama bapak, bukan anak di bumi ini sama bapak yang di sorga. Yesus kan dalam Matius 6 ajarkan kalau kamu berdoa bilang begini. Dan untuk pertama kalinya Yesus mengajarkan cara berdoanya adalah panggil Allah di surga itu Bapa. Kenapa? Yesus mau membuka sebuah wawasan baru bahwa itu Tuhan, itu ayah kita. Jadi kamu ngobrol sama ayahmu dari hati ke hati. Nah, jadi itu sebabnya kalau kita ngobrol sama ayah kita, ya jangan terlalu formal lah, jangan jam tertentu lah. Itu adalah kebiasaan orang yang tidak mengenal ayahnya. Saya dulu punya bos, dia adalah CEO sebuah perusahaan besar, ya. Bukan sebuah perusahaan besar, beberapa perusahaan besar. Kalau dia lagi rapat, nggak ada yang berani ganggu dia. Ada telepon pun nggak berani dipanggil. Semua pegawainya takut sama dia. Tapi kalau anaknya telepon, sekretarisnya selalu bilang, Pak, ada anak telepon. Dan dia bilang, sorry ya, anak saya yang telepon. Kalau ini saya nggak tolak. Jadi dia, kalau anaknya telepon, dia terima. Anak. Nah, jadi kalau ada orang yang selalu berdoa mesti jam tertentu, kita bisa katakan bahwa menurut bahasa Alkitab, dia belum kenal Bapaknya. Dan Yesus bilang itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan biasakan begitulah ya. Doa ya, seperti waktu itu adalah sesuatu yang sakral. Bukan. Satu-satunya yang sakral hanya Tuhan. Waktu nggak ada yang sakral. Oke? Baik. Nah, soal doa dijawab ya. Pak John kasih contoh berapa tahun itu ya? 15 tahun ya. Doa baru dijawab. Nah, itu tidak masalah.
Abraham tadi berdoa untuk minta anak 25 tahun. Oke. Ya, baru dijawab. Yesus berdoa, ya kalau boleh cawan ini lewat dari saya. Kalau boleh saya jangan mati di kayu salib. Tuhan diam dan Tuhan tidak jawab. Dia tetap mati. Jadi jangankan kita. Yesus sendiri ada doa yang tidak dijawab. Dan Yesus selalu di dalam akhir doanya dia bilang apa? Tetapi kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kan contoh yang bagus. Jadi banyak orang kalau gini, aduh saya jadi marah sama Tuhan. Tuhan nggak pernah dengar doa saya. Dia jahat sama saya dan seterusnya. Itu adalah ciri bahwa dia bukan orang beriman. Dia nggak kenal siapa bapaknya. Kalau bapaknya ya mau jawab mau enggak, tetap dia percaya. Anak saya dulu waktu masih kecil, kalau minta sesuatu yang nggak benar, biasanya saya diam. Misalnya, Pak, boleh nggak beli motor balap? Wah, anak saya waktu mulai remaja itu, teman-temannya itu pada motor, itu punya motor balap. Ya, anak saya nggak boleh. Terus waktu dia sakit, dia lihat saya sayang sekali sama dia, saya rawat dia baik-baik. Dia lihat, oh ini bapak saya lagi sayang-sayangnya sama saya, ini bilang, Pak, boleh nggak? Ya, maksudnya di waktu sakit ini, saya minta sesuatu sama papa. Saya bilang, apa itu? Kalau bisa, papa mau kasih. Lalu dia bilang, boleh nggak aku minta motor balap Yamaha? Waktu dia bilang motor balap, saya diam. Senyum enggak, jawab enggak. Apa anak saya, reaksi anak saya? Dia hormat sama saya. Dia bilang, maaf papa. Papa nggak kasih juga nggak apa-apa. Saya nggak ngomong. Dia udah ngerti maksud saya. Jadi, jawab, nggak jawab, tetap kita hormat sama papa kita, sama ayah kita kan. Jadi, begitu juga hubungan kita sama Tuhan ya. Jangan selalu berharap doa itu dijawab ya. Itu namanya orang manja. Dan orang yang tidak kenal Tuhan. Baik. Jadi, oh ya, dan kita juga jangan suka menganggap Tuhan itu kayak manusia. Kalau yang begini, pasti dia mau jawab. Ya, kalau minta kebaikan, Tuhan tolong bangunkan gereja ini, selesaikan bangunan yang terbengkalai ini. Wah, Tuhan mesti sayang sama gereja. Nah, kalau Tuhan nggak mau bangun, gimana? Jadi kita jangan suka berpikir, ya memakai pikiran manusia untuk mengukur Tuhan. Enggak, kita harus beriman bahwa Tuhan lebih tahu dari apa yang saya minta. Begitu, Pak John. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak John. Bukan. Amin. Semoga cukup jelas ya. Thank you. Kita tunggu komentar, tambahan, atau pertanyaan. Oh, Pak Togu, silakan Pak Hai, Togu. halo Pak Togu. Silakan Pak Togu. Sehat-sehat Pak Togu. Semua, Tuhan berkati. Pak Buan, kalau kita lihat sejarah daripada bangsa Israel ya, kita lihat dari perjanjian lama itu kan, seperti Musa, dia membawa bangsa Israel seperti Pak Buan bilang tadi. Ini kan aturan-aturan yang ditentukan untuk menghadap Tuhan kan ada di mereka. Sampai mereka membuat ruang-ruang doa itu ya Pak Buan, sampai ke Yahudi itu ya, agama Yahudi. Bait Ruang suci. Maha Kudus apa ini kan Oh iya. aturan-aturan yang dibuat oleh Musa ya pada masa itu dulu untuk menghadap Tuhan, disakralkan lah kira-kira gitu. Dan berkaitan dengan setelah Yesus datang ke dunia ini, itu semua kan, atau bukan ya, artinya Taurat itu bukan ditiadakan ya, digenapin. Nah, artinya dengan datang ke Yesus ke dunia ini kan revolusioner, artinya menghadap Tuhan itu tidak seperti mesti pakai aturan-aturan, pakai seperti Pak Bugon bilang tadi, pakai waktu untuk menghadap Tuhan, kapan saja kita dibolehkan menghadap Tuhan.
Gitu Pak Bugon ya, seperti yang kita alami pada saat ini. Nah, jadi ini bagaimana melatar belakanginya kita setelah Yesus datang ke dunia ini, apakah aturan-aturan yang seperti bangsa Israel dulu untuk menghadap Tuhan itu nggak benar gitu. Dan sehingga setelah Yesus datang, setelah itu kan terjadi perubahan-perubahan pada bangsa masuknya Romawi. Ini kan percampuran, adanya perubahan lah setelah Yesus datang, ada gereja mula-mula, baru penyebaran yang dibawa oleh Paulus untuk di luar orang non-Yahudi untuk mengenal Kristus. Ini kan sudah ada juga terdeviasi cara-cara kita menghadap Tuhan. Misalnya seperti kalau menghadap Tuhan itu harus punya bersunat, harus doa, puasa dan segala macam supaya doa-doa kita diterima. Nah ini bagaimana nih Pak Buguan dengan terhadap yang kita sekarang ini? Apakah memang doa-doa yang kita sampaikan setiap hari yang kita lakukan baik di gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah memang doa-doa kita ini memang yang diinginkan Tuhan atau memang bagaimana ini? Apakah memang harus ada aturan-aturan yang atau regulasi yang dibuat oleh manusia atau Tuhan sehingga doa kita itu supaya diterima? Nah, ini pandangan umumnya yang Pak Buguan, nanti secara spesifik akan saya sampaikan lagi. Terima kasih dulu Pak Buguan. Terima kasih. Wah, mantap nih pengamatan panjang ya terhadap perjanjian lama dan baru ya. Pak Teguh tadi tanyakan di perjanjian lama seperti banyak aturan ya dalam berdoa. Di perjanjian baru seperti direformasi oleh Yesus ya, tidak berdoa. Nah, perlu kita garis bawahi, prinsip Alkitab adalah seperti disebutkan dalam Ibrani 13. Ayat 8 ya. Sebab Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya ya. Ibrani 13 ayat 8. Allah kita itu nggak pernah berubah. Ya, peraturannya juga nggak pernah berubah. Nah sekarang kita mau mengerti dulu nih. Kenapa di perjanjian lama itu seperti banyak aturan ya. Ada korban pagi, korban petang, betul? Potong domba pagi, potong domba petang. Kemudian ada makan roti tidak beragi selama berapa hari? 7 atau 14 hari ya? Sebelum hari Paskah ya? Oke, saya takut salah. Jadi mereka harus 1 minggu makan roti tidak beragi sebelum hari Paskah. Dan mereka harus potong domba seperti banyak peraturan. Nah, kita perlu tahu bahwa kenapa Tuhan suruh melakukan itu semua? Bikin bait suci. Kesatu, Tuhan mau mengajarkan apa artinya hormat sama Tuhan dan apa artinya kudus. Oke. Dan itu manusia suka nggak paham itu artinya hormat ya. Manusia nggak boleh sembarangan sama Tuhan. Hari ini banyak orang nggak hormat sama Tuhan ya. Kalau berdoa teriak-teriak, kalau berdoa berjingkrak-jingkrak. Bicara sama pemimpin dunia aja kalau berani teriak-teriak sudah ditangkap gitu ya. Jadi, nah Tuhan mau mengajarkan hormat sama apa artinya kudus. Misalnya, kamu jangan makan daging yang haram. Kenapa? Sebab Allah itu kudus. Kamu jangan tidur sembarangan dengan perempuan lain. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Perkawinan yang Dia buat juga kudus. Kamu jangan cemarkan begitu. Jadi itu semua Tuhan mau ajarkan pelajarannya. Nah, korban ya, persembahan pagi, sore. Waktu sore, petang, sekitar jam 3 disuruh potong domba. Selalu. Ya. Pada hari Paskah, 3 petang wajib potong domba. Kenapa Tuhan bikin begitu persis jamnya? Itu adalah nubuatan. Jadi Tuhan bikin aturan itu satu untuk mengajarkan kehormatan Tuhan, kekudusan Tuhan. Ketiga, nubuatan. Yesus mati pada pukul berapa? 3 petang pada hari Jumat sore. Jadi itu adalah nubuatan. Kapan Yesus bangkit?
pada hari Minggu. Dia bangkit hari ketiga. Dan Tuhan bilang waktu di upacara di Bait Kudus itu, hari Paskah kamu potong domba pukul 3 petang. Hari ketiga setelah Paskah, kamu harus ambil persembahan hulu hasil atau hasil pertama dari panenmu. Apa itu artinya? Yesus adalah kebangkitan sulung, adalah kebangkitan yang contoh kebangkitan yang akan Tuhan lakukan kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Jadi Yesus ini adalah buah sulung. Dia adalah nubuatan yang sedang diajarkan di kemah suci, di upacara kemah suci. Jadi, Pak Togu, kita mesti mengerti bahwa perjanjian lama itu Tuhan mengajarkan kehormatan, kekudusan, dan mengajarkan nubuatan. Nah, kalau nubuatan digenapi, ya nggak perlu lagi. Kan jatuh tempo, udah jatuh tempo. Jadi kita nggak melakukannya lagi. Tetapi bagaimana dengan kehormatan dan kekudusan Tuhan? Tetap berlaku ya. Waktu Yesus di dalam Yohanes 2 masuk ke bait suci, lihat orang jualan di bait suci. Apa hari ini gereja ada jualan? Banyak juga ya. Di gereja cari duit orang ya. Dan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Lihat orang cari duit di gereja. Ambil itu cambuk ya. Dia balikan itu meja penukar uang. Benci sekali itu Yesus dengan apa ya, pengotoran bait suci ya. Jadi sebenarnya di perjanjian lama tetap berlaku ya. Cuman nubuatannya tetap apa ya, sudah digenapi, jadi nggak perlu dilakukan lagi. Tetapi yang di dalam perjanjian baru tetap diganti dengan nubuatan yang berikut. Misalnya, nggak usah makan lagi roti tidak beragi, tapi bikin perjanjian suci. Karena Yesus bilang apa? Kamu harus minum ini anggur, makan ini roti, sampai kapan? Sampai aku datang kembali. Sampai kamu makan satu meja sama saya dalam kerajaan surga. Jadi, apakah di dalam perjanjian baru ada simbol-simbol upacara? Ada ya. Perjamuan suci. Tetapi seringkali sekarang juga orang suka menyalahgunakan ini ya. Bait suci ya. Perjamuan suci ya. Ya, ada yang menganggap roti itu seperti penjemahan Yesus ya. Anggur itu air sakti ya. Kalau diminum jadi kuat ya. Ada orang air anggur itu saking dikuduskannya itu sampai sisa-sisanya harus dikubur, nggak boleh. Seperti itu tubuh Yesus sendiri. Nah, itu adalah pemberhalaan barang-barang apa ya namanya, barang-barang duniawi ya. Baik, jadi di perjanjian baru ada baptisan. Baptisan juga sebuah simbol kan. Tapi ada orang yang mengagungkan baptisan. Doa adalah sebuah kegiatan bicara sama Tuhan. Tapi orang pakai doa untuk pamer. Ya. Jadi apa yang terjadi di perjanjian lama dan perjanjian baru sama aja ya. Nah, apakah di perjanjian lama ada doa yang tidak formal dijawab Tuhan? Banyak ya. Saya ingat di cerita Kisah 13 ya, Kejadian. Di dalam Kejadian 24, Abraham mencari jodoh buat anaknya ya. Eliezer berdoa. Doanya belum amin, perempuannya sudah datang di pinggir sumur. Oke? Doa yang dijawab, nggak pakai waktu tertentu. Nehemia, waktu raja bilang, kamu kok mukanya murung? Mau minta apa sih? Langsung dia bilang, saya berdoa kepada Allah di surga. Langsung dia jawab, saya pengen bangun Yerusalem. Langsung raja dijamah oleh Tuhan. Raja bilang, ya pulang aja, saya ongkosin. Dan bahan bangunannya saya sumbang. Waduh. Jadi sama ya, di zaman perjanjian lama juga ada, di perjanjian baru juga ada. Tetapi kekudusan dan kehormatan Tuhan sama. Di perjanjian lama manusia suka menyalahgunakan kekudusan dan kehormatan Tuhan. Di perjanjian lama juga manusia suka menyalahgunakan upacara-upacara gereja juga.
Jadi Pak Togu, itu yang saya mungkin bisa bantu gambarkan. Semoga cukup jelas ya, saya takut terlalu panjang. Kalau kurang jelas boleh dikomentari lagi ya Pak Togu. Thank you Pak Togu. Terima kasih, Pak Buban. Amin, amin ya. Oke. Oh ya, sunat ya. Tadi Pak Togu singgung sunat ya. Kemarin ada yang tanya sama saya, kenapa orang Kristen sekarang nggak usah disunat? Benar, benar. Sunat itu sebenarnya tanda perjanjian pertobatan. Ya kan? Karena orang disunat itu kan ada sakitnya. Jadi orang yang bertobat memang harus sakit hatinya. Ya, kalau bertobatnya enteng, nggak ada pengorbanan diri, perubahan kebiasaan, itu bukan tobat itu mah. Ya, itu upacara aja. Nah, hari ini kita kan sunat, kata Alkitab, diganti dengan baptisan. Sama juga, waktu dibaptis kan kita mesti nahan nafas tuh. Ditenggelamin dalam air, kita harus ya basah, menderita sedikit, tapi itu simbol semua. Oh ya, ngomong-ngomong, baptisan yang Alkitab mau adalah diselamkan, ya, bukan dipercik ya. Itu manusia merubah simbol Tuhan ya. Gegabah merubah simbol yang Tuhan buat. Ya, walaupun baptisan itu tidak menyelamatkan, tapi ya jangan dirubah-rubah lah. Oke, jadi sunat ya, sunat tidak wajib, gantinya baptisan. Tetapi orang Kristen bagus juga disunat ya, thank you. Bu Susan sudah tunjuk tangan. Tolong unmute, Bu Susan. Bu Susan. Mikrofonnya, Susan. Oke, apa host bisa bantu? Sudah. Oke, Bu Susan. Nggak dengar. Yes, silakan Bu Susan. Ngomong sama orang lain barangkali dari tadi begitu. Nggak dengar. Sudah. Sekarang. Sudah bisa? Ya. Tiap kali saya buka tertutup bisa. sendiri. Korsleting kayaknya. Begini Pak Yobugan, banyak orang benar-benar memohon dengan doa, contohnya untuk anaknya, ya mau ujian. Nah, si ibu ini berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi di samping dengan doa, dia ini memberikan persembahan. Contohnya kepada orang-orang miskin, supaya inilah dengan harapan, oh Tuhan tolonglah doakan doa saya ini didengar Tuhan. Tapi ternyata ada komentar dari orang lain, berarti kamu ini tidak percaya katanya, menyogok Tuhan dengan memberikan persembahan. Sebelum, bagaimana menurut Pak Yobuguan? Apakah ini dibilang menyogok katanya, menyogok Tuhan, supaya permintaan doanya itu dikabulkan. Padahal wanita ini dengan sungguh-sungguh memohon dan terus dia memberikan sebagian persembahan untuk orang-orang yang memerlukan. Oke, terima kasih Bu Susan, terima kasih kasus yang menarik. Ya, banyak sering terjadi ya kita dengar begitu ya. Oke. Ibu ini kalau buat amal pas lagi berdoa, lagi supaya anaknya lulus ya, ujiannya bagus mungkin. Iya. Itu adalah percobaan menyogok juga bolehlah. Dia salah pikir. Jadi ini sebenarnya salah paham ya. Tapi jangan bilang sama ibu itu ya, nanti dia sedih. Kita bimbing dia. Ini karena kita lagi diskusi, saya pakai bahasa yang lebih eksplisit ya. Iya. Jadi cara berpikir itu salah. Tuhan nggak bisa dibujuk. Tuhan itu maha kuasa. Kalau kita di langit, apa yang kita bisa buat untuk mengubah hati Tuhan? Jadi kita harus punya rasa kagum, hormat sama Tuhan yang maha besar. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan amal, itu haruslah jadi bukan hanya waktu kita lagi berdoa. Memang Tuhan bilang, ya jual hartamu, buat amal, bagi sama orang lain, bagi ya uangmu bagi. Itu bagus amal itu. Tapi kalau amal waktu lagi minta doa, itu percobaan
melobi Tuhan ya. Oke. Ya, Nah. jadi sorry. Silakan. Dengan kata lain, sebetulnya kalau kita berdoa, tidak perlu ada embel-embelnya, tidak perlu ada latar belakang itu ini. Ya, Enggak. dengan setulus hati, mau diterima atau tidak oleh Tuhan, tidak usah kita mengadakan sesuatu supaya doa kita ini didengar Tuhan. Iya, betul. Amin. Tuhan lihat hati kita. Tadi kita belajar doa yang dijawab Tuhan ada kalau kita merendahkan hati, kita mengakui bahwa kita orang yang tidak baik. Ya, dan biasanya orang yang doanya sungguh-sungguh itu perbuatannya juga mengikuti. Ya, misalnya pemungut cukai itu kalau berdoa, Tuhan aku ini orang berdosa, pengen sekali dia cari Tuhan. Dan pemungut cukai yang cari Tuhan siapa namanya? Sakeus. Kalau kita baca Sakeus, menarik sekali. Sakeus. Orangnya pendek, naik ke atas pohon, ingin sekali melihat Yesus. Jadi orang yang berdoanya sungguh-sungguh biasanya menghasilkan perbuatan. Jadi ada sebutan yang bagus dari buku Steps to Christ. Doa itu bukan mengubah Tuhan, tapi harus mengubah kita. Doa itu bukan berusaha mengubah Tuhan, tapi mengubah kita. Ya, misalnya saya pengen lulus ujian. Tuhan bantu saya sudah lulus untuk lulus ujian. Orang tua saya terlalu miskin untuk bayar saya 1 tahun lagi. Tuhan bantu saya. Bantu saya supaya lebih rajin. Selesai saya berdoa, langsung saya belajar. Betul? Ya. Nah, kalau sudah selesai berdoa, saya tenang, menunggu mujizat. Itu namanya takabur ya. Presumption bahasa Inggrisnya. Jadi dalam doa itu banyak sekali aslinya kita terungkap. Iya. Dulu pada zaman dulu nabi-nabi meminta doa, tapi juga mereka membawa persembahan-persembahan. Betul. Korban-korban. Apa bedanya? Betul. Ya, dan sama Tuhan juga dulu kan marah. Tuhan bilang begini, kamu kira saya suka darah? Kamu kira saya suka domba? Ya, kamu kira ya kita manusia berpikir kita suka sate kambing barangkali ya, jangan banyak makan sate kambing ya. Kita kira Tuhan itu senang daging domba, jadi bawa banyak-banyak, salah ngerti, salah paham. Hari ini juga kan orang manusia suka gitu, coba nyogok Tuhan. Perpuluhan lah dibanyakin. Boleh juga sih uang dibanyakin, dipersembahkan, tapi motifnya itu loh yang Tuhan nggak suka. Jadi di perjanjian lama Tuhan juga marah. Dia marah sama Saul ya. Saul bilang begini, mungkin saya kalau kasih domba 1000 Tuhan bakal senang ya. Nyogok Tuhan juga ya. Jadi nabi-nabi perjanjian lama banyak yang dimarahi Tuhan. Banyak yang ditegur Tuhan. Tuhan nggak senang, mereka salah paham tentang makna persembahan ya. Jadi agama ini ya, Tuhan itu bikin agama supaya mendidik kita. Tapi kitanya bodoh, kita pakai alat pendidikan itu sebagai tameng. Manusianya nggak mau bertobat, bersembunyi di balik kegiatan agama. Misalnya puasa. Tuhan bilang, kamu harus bertobat, berdoa, berpuasa. Berduka cita. Orang-orang Israel pura-pura kalau ya supaya Tuhan senang berpuasa. Tadi orang Farisi bilang berpuasa seminggu 2 kali ya. Itu salah paham ya. Misalnya kita baca di Yesaya 58, Tuhan bilang apa? Kamu kira puasa itu saya suka? Puasa yang begitu saya nggak terima. Baca Yesaya 58, oke? Ya, terima kasih banyak. Bagus sekali penjelasannya. Tuhan berkati selalu. Amin. Terima kasih. Bagus sekali. Ibu Femi mau bertanya? Ya. Iya, silakan Bu Femi. Tadi Pak Bogon bilang itu roti dikubur. Itu kan kita di Indonesia biasanya habis perjamuan yang
yang yang sudah di meja yang sudah didoakan itu roti dan anggur. Kalau habis perjamuan, yang sisa dikuburkan. Di sini mereka habis perjamuan, yang sisa-sisa itu dibagi aja sama anak-anak gitu. Jadi sekarang bagaimana dengan begitu? Salah atau betul itu dengan yang dikuburkan atau dengan yang dibagi-bagikan? Terima kasih, Bu Femi. Ini pertanyaan sensitif. Ya. Mungkin setelah saya menjawab, saya bisa dibawa ke pengadilan agama. Kenapa? Pengadilan. Mungkin ya. Janganlah. Tapi saya akan tetap jawab ya. Ya, suatu kehormatan juga kalau boleh menderita buat Injil ya. Tapi jangan menderita karena kebodohan jawaban saya. Baik, roti anggur itu adalah simbol. Itu bukan tubuh Yesus. Itu melambangkan tubuh Yesus. Iya. Orang yang mengubur roti dan anggur itu meniru teori dari ekaristi dari gereja Katolik. Jadi mereka hormat sekali sama roti sama anggurnya. Nah, tetapi sebenarnya menurut Perjanjian Lama itu adalah sebuah simbol. Ya, bukan barang suci. Ya, bukan maksud saya jangan kalau kita lagi upacara kita tetap mesti hormat ya. Tapi kita jangan hormat sama roti dan anggur, hormat sama Yesusnya. Ya. Ada orang di gereja itu dianggap gerejanya sakral. Jadi dia takut sama itu ya, lantainya gereja, podiumnya gereja, bukan takut sama Tuhannya. Jadi itu salah, itu memberhalakan tempat, memberhalakan benda. Jadi roti, anggur adalah di Eropa dibagikan, mana yang benar? Ya, pribadi saya jawab yang Eropa benar. Tapi lakukannya dengan hormatlah, karena orang yang terpengaruh teori ekaristi, mereka biasanya nggak suka lihat orang bagi-bagi itu roti yang sisa. Oke. Jadi kata Paulus begini, jangan kamu yakin itu nggak apa-apa, tapi jangan bikin orang jadi jatuh dalam dosa. Jadi jangan jadi batu sandungan. Ya kalau saya akan bagi kepada orang lain kalau ada sisa, tapi saya nggak kasih tahu sama orang-orang yang percaya ekaristi. Supaya jangan jadi masalah. Saya harap cukup jelas, Bu Femi. Enggak, belum jelas. Belum jelas ya. Ya, jadi bagaimana kebiasaan yang di Indonesia mereka bikin? Kalau gitu mesti diiniin dong, di apa tuh maksudnya unity-nya bagaimana untuk gereja Advent? Ini soal unity ya. Ya sebenarnya unity itu tetap bisa kita pertahankan kalau kita toleransi. Nggak usah kecam lah. Ada orang kalau berdoa mesti datang ke gereja. Maunya di gereja berdoanya. Misalnya jam 6 pagi. Ya kalau iman dia begitu, biar aja dia berdoa di gereja. Nggak usah kita kritik. Tapi kita tetap ajak Bible study. Nanti kalau pemahamannya dia bertambah, nanti dia ngerti sendiri. Ya, jam 6 pagi gereja tutup, nggak ada orang. Oh iya, saya dulu di gereja saya namanya ada Beatstone atau apa namanya? Beatstone. Ya. Iya, Beatstone. Saya pernah percaya juga, wah jam tertentu itu Tuhan lebih dengar itu. Apalagi doanya di gereja, Tuhan lebih dengar lagi. Saya kira, tapi setelah saya belajar Alkitab, saya berjalan bersama Tuhan, pemahaman saya bertumbuh kan. Ya seperti anak kecil lah. Kalau anak kecil, ya kan kadang-kadang kita supaya dia nurut, kita nggak kasih alasan, kita bilang nggak boleh. Ya nggak boleh aja. Kita nggak kasih alasan. Tapi setelah dewasa, dia kan sudah bisa mengerti. Oh nggak boleh kalau terlalu banyak.
Jadi dia bisa dia bertumbuh. Kita juga iman boleh bertumbuh. Jadi Bu Femi, anggur itu nggak perlu dikubur dan roti nggak perlu dikubur. Oh, jadi Itu begitu. adalah teori yang kita warisi dari gereja Katolik. Oke. Boleh Ya tanya? begitu. Begitu. Ya. Oh, Boleh tanya Bu Pak Yo? Evelyn. Silakan Bu Ya. Evelyn. Ya, 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 siap. ya. Thank you. Kan ada Tuhan mengajar kita, katanya kan sepertinya kalau nggak salah di Matius itu bahwa ada yang datang ke Tuhan, Tuhan saya berdoa untuk dengan namamu saya untuk supaya menyembuhkan orang ini dan itu. Sedangkan kalau nggak salah Tuhan bilang kamu harus juga datang ke penjara untuk untuk menjenguk orang-orang gitu. Kita harus gitu ya ke penjara juga, sama dengan pelajaran sekolah Sabat yang dalam minggu ini gitu, yang Paulus tulis di Ibrani. Tapi setahu saya Tuhan Yesus punya sepupu itu adalah Yohanes Pembaptis. Waktu dia masuk penjara, Tuhan Yesus nggak datengin. Itu cuma kira-kira dalam perasaan saya ini salah, berdosa sama Tuhan. Tapi karena saya cuma tahu Pak Yo ini bisa mungkin menjawab pertanyaan saya. Kenapa dia nggak ke Yohanes Pembaptis? Oke. Terima kasih Bu Evelyn, pertanyaan yang menarik. Bagus. Di dalam Matius 7 ya, ayat 21 sampai 24 itu yang Evelyn kutip. Betul. Ya, pada akhir zaman banyak orang yang rajin melayani di gereja, hamba Tuhan ditolak oleh Yesus untuk masuk surga. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Jadi mereka tidak turut hukum. Bukan turut hukum secara letterlock juga. Tidak turut maksud dari hukum. Wah, ini lebih dalam lagi ya. Ya seringkali kita bilang, jangan mencuri. Oke, saya nggak mencuri. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Saya ingat, saya kuduskan hari Sabat. Tetapi yang sifat rohani dari perintah itu kita tidak lakukan. Yaitu apa? Jangan mencuri, itu artinya jangan merugikan orang, kamu harus memberkati orang lain. Bagi sama orang, jangan curi. Ingat dan kuduskan hari Sabat, Tuhan maksudnya apa? Ambil waktu untuk kenal Yesus lebih baik. Lah kamu cuman hari Sabtu libur kok. Itu tidak menuruti hukum keempat. Jadi dalam Matius 7 itu Yesus bilang, aku akan menolak orang yang tidak turut maksud dari hukum. Oke. Yang kedua, yang tadi Bu Evelyn tanyakan, kenapa Yesus tidak mengunjungi sepupunya Yohanes Pembaptis di penjara? Nah, Bu Evelyn mungkin referensinya adalah Matius 25 ya. Perumpamaan Yesus pada akhir zaman bahwa waktu aku di penjara, waktu aku lapar, kamu nggak kasih saya makan. Waktu saya di penjara, kamu nggak kunjungin saya, kan? Waktu saya telanjang, kamu nggak kasih baju sama saya, kan? Iya. Lalu dalam perumpamaan ini, kita sudah pernah belajar beberapa waktu lalu, dibilang, orang-orang itu bingung. Loh, kapan kami lihat Yesus telanjang? Kapan lihat Yesus lapar? Kapan kami lihat Yesus masuk penjara? Lalu Yesus bilang, apa yang kamu tidak lakukan sama orang saudaraku yang paling kecil, kamu tidak melakukannya untuk aku. Nah, kalimat ini adalah perumpamaan, jadi bukan beneran. Jadi banyak orang mempraktekannya itu sebagai beneran ya. Pelayanan penjara, ya boleh juga sih pelayanan penjara, tapi jangan pelayanan ke penjara, ya orang yang tawanan, tapi tidak menolong orang yang kecanduan, yaitu terpenjara secara rohani. Kan kecanduan itu penjara, bukan? Jadi, nah makna rohaninya begini, kalau kamu lihat orang yang kecanduan rokok, bantu dia. Kamu sedang membebaskan orang tawanan dari dalam penjara.
Kamu lihat orang nggak punya makanan, kamu ajarin keterampilan, lalu dia punya penghasilan dan dia punya pemasukan. Iya. Kamu sedang memberi makan. Kalau dia cacat, dia nggak bisa kerja. Kamu bawa roti dari rumahmu, bagi sama dia. Itu memberi makan sama Yesus. Jadi makna rohani yang Yesus maksud. Oke. Oh, Jadi oke. bukan benar-benar mengunjungi penjara. Nanti kalau setiap gereja, ya, gereja di Bandung, saya kira ada gereja Advent di Bandung ada sekitar 45, kalau tidak salah saya. Sekarang ada 45. Dan setiap minggu mereka berencana mengunjungi penjara di Bandung. Di Bandung penjaranya cuma 2 atau 3 ya, 2 ya. Bagaimana itu kalau dikunjungi sama orang gereja Advent itu? Penuh itu semua. Belum lagi nanti gereja mana lagi? Gereja GPIB, gereja Bethel, HKBP, semua mengunjungi penjara karena baca nasihat Yesus ini. Waduh, itu orang penjara penuh sampai bingung ini ya kita bagaimana melayaninya. So, yang Yesus maksud adalah ilustrasi kiasan. Ya, jadi saya itu ada pengalaman soal penjara karena tahun 2019 sebelum lockdown, famili saya dia datang dari Roma, dia memang pedagang besar ya. Dari Roma dia banyak duit, artinya dia punya bisnis dengan orang Roma. Dia nggak kirim lewat bank, dia bawa di gembol sendiri itu duit. Dia datang di sini, saya juga nggak tahu dia bawa duit atau enggak, tapi begitu dia liwat ke airport, kan ada Fiat. Fiat itu polisi yang bawa anjing itu bisa cium. Kamu bawa apa gitu. Nah, si anjing ini cium itu uang di famili saya ini. Langsung ditangkap. Nah, di sebelahnya Schiphol itu ada penjara besar. Nah, langsung dia dimasukkan di situ. Terus dia bilang, tolong hubungi saya. Jadi saya dengan anak saya malam ini jam 7 naik mobil dari rumah saya waktu itu di Sutermer lumayan. Kira-kira 3/4 jam menuju Schiphol. Sampai sana saya tanya sama Mas Yosef, polisi di sana, nama famili saya ini. Katanya dia ditangkap. Oh ya, kamu ke sini dan ke sini itu adalah penjaranya. Kalau boleh, karena ini sudah malam. Jadi saya ke sana. Saya bilang saya bisa ketemu. Oh, nggak boleh katanya gitu. Kamu harus bikin ausprak, bikin perjanjian. Karena oke, tolong Bandung. Jadi tahu-taunya sesudah beberapa hari saya tidak dapat ausprak, tapi itu famili saya itu ponakan saya itu ngebel saya, nangis-nangis katanya gitu. Dia tuh sama orang-orang ya teroris tahanan apa nggak tahu di dalam sana itu memang orang-orang yang dari Schiphol yang ketangkap. Jadi saya tuh sedih sekali, dia bilang ini dan ini. Akhirnya disita semua, terus dia harus pakai apa itu orang bilang lawyer. Tapi lawyernya kurang bagus. Dia bilang sama saya, tolong carikan lawyer yang paling mahal, saya bayar. Saya bilang oke, kita cari. Nanti saya bodoh, saya nggak tahu tuh. Jadi saya suruh anak saya, memang dia kelahiran sini, dia tahu. Ada yang namanya Moskovitz, itu top dia, pengacara bagus, cuma mahal banget. Nggak apa-apa katanya gitu, karena saya, jadi untuk keluar dari situ dia harus bayar 25.000. Jadi saya harus bel istrinya di Indonesia untuk kirim 25.000 euro supaya dia bisa di tahanan rumah gitu loh. Itu pun sudah 2 bulan. Jadi dia cerita sejak itu, karena dia cerita selalu nangis di dalam penjara itu bagaimana itu orang-orang segala bangsa dulu jahat-jahat. Saya akhirnya berdoa dan saya tidak pernah lagi lupa, saya berdoa buat orang-orang yang di penjara karena dia bilang ada yang baik sekali, ada yang tidak baik katanya gitu. Jadi di situ saya bilang ingatkan dia, nah kamu sekarang baru tahu bagaimana dalam situ. Makanya doakan kayak saya nggak usah datang tapi saya doakan bagaimana orang-orang yang di penjara itu. Ada yang ibunya orang apa dia itu, saya nggak tahu dari bangsa apa itu, Serbia atau apa. Dia punya orang tua tidak ada uang, tidak ada apa untuk bayar dia. Jadi di situ saya tuh terharu sekali. Saya sampai selalu berdoa buat orang-orang di penjara. Seumur hidup saya nggak pernah berdoa buat orang di penjara, tapi sejak kejadian famili saya itu, saya berdoa buat orang-orang di penjara dimanapun mereka berada. Ya, itu aja ceritanya.
Mikrofonnya belum dibuka, Pak Buguan. Oh iya, puji Tuhan untuk kesaksiannya ya. Baik, orang Kristen suka ingat kewajiban perpuluhan, persembahan, tapi suka lupa amal. Perbuatan amal. Jadi itulah yang Yesus ceritakan ya, bahwa saya di penjara, kamu tidak kunjungi saya lapar, kamu tidak kunjungi saya. Itu artinya perbuatan amal ya, orang Kristen suka lupa itu ya, perbuatan amal. Jadi kita diingatkan lagi. Baik, ya pelayanan penjara adalah sebuah pelayanan yang bagus. Tapi ingat tadi simbol ya, Iya. perumpamaan Yesus. Saya ngerti sekarang. Terima kasih. Ngerti, Pak. Ya, Buguan. makasih Bu Evelyn. Thank you. Kita tunggu komentar atau pertanyaan. Ada pertanyaan ya di kolom chat ya Pak Yo. Oh, siap. Pak, apa panjang-panjang? Terima kasih Bu Feni, pengamatan yang bagus. Yesus berdoa sendirian. Oke, kalau doa subuh dan doa panjang, Yesus selalu sendirian. Yesus pernah berdoa semalaman waktu di Taman Getsemani. Bukan semalaman sih sebenarnya, dari tengah malam sampai pagi. Karena mau ditangkap ya, dan karena penderitaan. Jadi doa semalam suntuk yang biasa gereja praktekkan itu juga sebenarnya bukan kebiasaan Alkitab. Ya saya juga nggak tahu kenapa orang Kristen sekarang banyak yang rajin sekali doa semalam suntuk. Yesus berdoa yang itu selalu sendiri. Ya, dia membuka hati, bicara sama Bapaknya. Ya, mau lama, mau singkat, itu kan tergantung obrolan kita. Oke? Jadi Yesus dalam doa umum selalu singkat, pendek, to the point. Karena kita cuma mewakili orang lain ya. Jadi kita langsung aja direct. Jangan diukir-ukir terlalu banyak, jangan berbunga-bunga, jangan kayak khotbah lagi. Jadi nanti dalam buku The Prayer tulisannya Ellen White, dia bilang bahkan malaikat juga capek dengerin orang yang ngomongnya panjang dan berbunga-bunga. Capek itu malaikat nungguinnya ya. Jadi sebab mereka doanya nggak sungguh-sungguh. Sebab ingat ya, kalau saya berdoa di depan orang, pasti ada unsur manusia di dalam hati saya. Jadi saya kalau ngomong, saya mikirin orang. Apakah dia ngerti omongan saya? Apakah saya bisa ya mempengaruhi pikiran dia dengan doa saya? Jadi saya sebenarnya berdoa di muka umum ada bahaya doa show. Itu sebabnya jangan lama. Makin lama makin banyak dosa yang kita buat. Jadi Bu Feni, Yesus doa sendiri. Nah, kalau Bu Feni mungkin juga mengamati, ada sebuah doa panjang dari Yesus yang dicatat di dalam Yohanes 17. Tapi ingat, itu doa sendiri juga. Cuman ada yang nguping, ada yang catat. Jadi Yesus, misalnya waktu dia kasih makan 5.000 orang, ya memberkati 5 roti, 2 ikan. Doanya bagaimana? Pendek sekali. Pendek. Ya, baik. Terima kasih Bu Feni. Lagi ya dari chat ya, dari Pak Budi nih. Apakah niat yang terkandung dalam doa dapat mempengaruhi doa tersebut dikabulkan atau tidak oleh Tuhan? Lanjut ya Pak Yo, pertanyaan Pak Budi ini. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan bahwa seorang suami sebaiknya menghormati istrinya supaya doanya tidak terhalang. Bagaimana pendapat Pak Buguan dengan ayat tersebut? Apakah faktor menghormati istri yang menyebabkan doa kita terhalang atau faktor lainnya?
Apakah yang membedakan antara percaya diri dan iman? Jika seorang berdoa dan yakin bahwa doanya akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolongnya. Apakah itu termasuk dalam percaya diri atau iman? Dari Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Budi. Bagus. Pertanyaan yang baik. Apakah niat dalam doa bisa mempengaruhi pengabulan doa? Jawabannya iya dan tidak ya. Iya, kalau niat kita, Tuhan melihat niat. Tuhan melihat niat. Tetapi niat nggak bisa mengubah hati Tuhan. Itu kita perlu respect sama Tuhan ya. Banyak orang kalau udah niatnya baik ya, untuk kemajuan gereja, untuk amal, tapi Tuhan nggak jawab, marah sama Tuhan. Nah kalau begitu marah baru ketahuan, lu pura-pura itu niatnya pura-pura baik, padahal nggak baik juga. Jadi niat kita ketahuan dengan sabar kita berdoa. Nah nanti ada perumpamaan yang lain tentang ketekunan dalam berdoa. Ya sebab ini orang Kristen suka nggak tekun ya. Doa sebulan nggak dijawab, sudahlah. Tuhan nggak mau jawab. Ingat ya, doa itu bukan mengubah Tuhan, mengubah saya. Oke. Jadi Tuhan mau kita tetap berdoa, walaupun tidak dijawab. Dan Tuhan mau kita tetap hormat sama Dia, walaupun belum dijawab. Jadi tunjukkan rasa hormat ya. Jadi Pak Budi, niat bisa mengabulkan doa, bisa juga tidak. Karena Tuhan tidak akan bisa diubah oleh niat kita. Jadi ingat ya, doa itu mengubah saya, bukan mengubah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Petrus 3:7 ya. Saya harus lihat dulu ayatnya. Lupa saya itu. 1 Petrus 3:7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Oh ya, ayat itu betul ya. Jadi seringkali yang menghalangi doa kita adalah dosa kita, ego kita. Ya, kalau orang ego biasanya sama istri kurang hormat ya. Istri kalau berpendapat potong. Istri kasih masukan, kritikan, langsung di apa tadi? Ya, seringkali suami kasar sama istri. Oke. Nah, dalam hal ini Petrus katakan, ya kalau kamu mau doanya sampai sama Tuhan, baik-baiklah sama istrimu. Ya, sebenarnya ayat ini juga bisa diperpanjang gini. Ya, perlakukan anakmu baik-baik juga. Perlakukan pegawaimu baik-baik, supaya doamu jangan terhalang. Perlakukan sesamamu baik-baik, supaya dosamu jangan terhalang. Oke. Jadi ayat itu luas ya. Jadi benar Pak Budi. Nah, tapi orang jangan pakai ayat ini, satu ayat ini untuk bikin doktrin. Misalnya dia bilang, untuk doa dikabulkan, mari kita sayang sama istri. Jadi salah. Kesimpulannya salah ya. Lu sayang istri untuk mempengaruhi Tuhan toh. Memang sayang sama istri itu sudah kewajibanmu sebagai suami kan, sebagai kita sebagai suami ya. Kasih istrimu. Oke. Jadi jangan salah paham dan jangan bikin doktrin dari satu ayat ya. Baik. Itu bagus. Ketiga, Pak Budi tanya, apakah percaya diri itu sama dengan iman? Percaya diri bukan iman. Pak Budi, definisi iman yang tergamblang yang saya suka adalah Roma 10 ayat 17. Oke. Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Jadi firman jadi iman itu adalah sebuah bangunan yang fondasinya adalah firman. Jadi kalau Tuhan bilang, saya percaya, itu iman. Tuhan nggak bilang, saya cuman kira-kira, itu namanya takabur. Ya, kalau saya nggak janji mau kirim uang sama saudara,
Saudara jangan tunggu-tunggu, jangan tagih-tagih. Salah. Tapi kalau saya janji saya mau transfer, saudara boleh tagih sama saya. Nah, itulah bedanya iman. Itu sebabnya kenapa kita harus belajar Alkitab. Tanpa belajar Alkitab, nggak akan ada iman. Semuanya hanya perasaan. Nah, sekarang orang Kristen lagi dilatih untuk percaya perasaan. Ya, saya suka bilang sekarang orang Kristen tuh bertuhan tanpa Yesus, tanpa kenal Yesus maksud saya, dan beragama tanpa kenal Alkitab. Jadi kita hanya, kata orang ini kudus, ya udah kudus. Perpuluhan kudus, ya kudus. Harus ke gereja setiap minggu, hayulah ke gereja. Jadi sebenarnya kita nggak pernah tahu apa Tuhan suruhnya bagaimana persisnya. Itu namanya ikut-ikutan, ikut namanya budaya. Itu bukan iman, oke? Nah, iman percaya diri bukan iman, perasaan bukan iman, budaya bukan iman, pendapat majelis bukan iman, pendapat gereja bukan iman, keputusan majelis, keputusan gereja bukan iman. Iman adalah percaya kepada setiap kata dari firman Tuhan. Hanya itu saja definisi. Nah, Pak Budi, saya ingat, saya tahu mungkin Pak Budi juga pernah seperti saya, ada orang suka terlalu pede. Dalam nama Yesus, saya yakin mobil ini akan bisa hidup. Waktu mobil lagi mogok, dia berdoa begitu. Dalam nama Yesus. Di Jelambar, Jakarta, pernah satu kali ada orang bikin upacara membangkitkan orang mati. Mereka pikir kalau Paulus pernah membangkitkan orang mati, kita juga bisa di Jelambar, Jakarta. Wah, mereka berdoa ya dalam nama Yesus. Mereka menyanyi banyak gerakan, banyak gerakan itu hati-hati. Keliling itu di jenazah, ingat kelilingnya itu ya. Teriak-teriak, ingat ya, teriak-teriak itu adalah doa palsu. Dan setelah berjam-jam itu jenazah nggak bangkit-bangkit. Akhirnya mereka kecapean, mereka bilang, ya udah tutup lagi aja. Itu ada di Facebook, bikin malu kan nama Tuhan. Itu iman atau percaya diri? Itu kepedean. Kepedean. Tuhan nggak berjanji sama kita, Tuhan nggak memberi kuasa sama kita, kok kita mau lakukan? Nah, itu percaya diri adalah sebuah kesombongan. Dalam bahasa Inggris, percaya diri yang begitu disebut presumption. Bahasa Indonesianya takabur. Ya, begitulah. Thank you, Pak Budi. Ya, boleh tanya satu lagi, Pak. Boleh, Pak Buan, Bu Evelyn. Boleh. Jangan bosan. Buat saya, dari 10 hukum Tuhan ini, hukum pertama itu jangan engkau ada ilah lain dan ini cuma kita harus mencintai Bapak lebih dari segala-galanya, lebih daripada keluarga, anak, apa saja. Tapi itu membuat satu ujian buat saya itu sudah beberapa saat. Saya kalau bangun pagi itu jam 4 pagi, saya kan kalau berlutut nggak mungkin, sakit saya punya ini kaki. Jadi saya tuh sambil duduk aja di tempat tidur. Tapi saya tuh minta sama Tuhan supaya saya mengerti hukum pertama itu, bagaimana caranya saya itu mencintai Tuhan. Bukan Tuhan aja harus mencintai saya juga mau cinta Tuhan. Ajar saya, didik saya bagaimana saya bisa sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Itu aja permintaan saya, karena sulit banget itu hukum pertama buat saya. Dan terima kasih. Ya, kalau Ibu Evelyn sudah renungkan hukum pertama dan sudah mengerti, coba renungkan hukum kedua. Dan setelah hukum kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai ke 10. Di dalam 10 hukum, kalau kita mengerti kedalaman maksud Tuhan, kita dapat Injil. Jadi di dalam 10 hukum ada Injil. Ya. Injilnya di mana? Bu Evelyn kebetulan singgung ya, jangan ada padamu Allah lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya. Apa yang kita manusia biasa lakukan? Biasanya yang kita lakukan saya permintaan itu kasihilah gitu. dirimu Saya, dengan anak sekuat saya, tenagamu. saudara saya, ini saya, cuma saya doang. Nah, Agama itu saya nggak gereja suka saya. itu. Sekarang saya tahu itu satu kesalahan yang besar.
Saya Oke. harus mencintai Tuhan tanpa minta macam-macam. Saya cuma Oke. minta satu, saya mau cinta Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari malam ini, itulah kebenaran hukum Kristus. Ego disalibkan bersama Kristus. Itulah suruhan dari perintah pertama. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah, itu definisinya gini. Sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan. Oke? Ya. Jadi apakah drama Korea kita sayangi lebih dari Bible study? Itu sudah ilah ya. Kalau uang kita cintai lebih dari Tuhan, itu sudah berhala. Kalau anak kita cintai lebih dari Tuhan, berhala juga. Jadi kalau begitu, sebenarnya untuk menuruti hukum ke-1 adalah apa? Ego. Salib. Ya. Ya. Jadi di dalam hukum ada Injil, betul Bu Evelyn ya? Iya. Betul. Di dalam hukum ke-6 ada Injil, ke-7, ke-8, 9, 10. Di hukum ke-4 ada Injil. 10 hukumlah Injil. Jadi Injil sama hukum itu seperti uang dua muka. Ini 10 hukum, ini Injil. Ya. Diceritakan dengan cerita yang berbeda aja. Boleh begitu ya Bu Evelyn? Thank you. Betul, betul. Bagus. Terima kasih. Ya, thank you. Bagus. Pak Togu? Gua, ya, silakan. Saya kasih pendapatnya. Sebenarnya kita ini pun tanpa kita sadari, sikap pada umumnya, saya bilang, seperti orang Farisi juga, kita selalu, Tuhan itu dijadikan objek untuk kepentingan diri sendiri. Artinya, kita kalau berdoa pada saat sesuatu, seperti kayak tadi dibilang pendahulu teman-teman kita ya, artinya ada sesuatu yang keinginan atau pergumulan kita, waduh, itu memang seperti kayak orang Farisi tadi, kita betul-betul bersungguh-sungguh. Tapi kalau sudah lepas dari cengkraman pergumulan, kita lupa kadang-kadang sama Tuhan. Jadi memang kalau saya perhatikan itu sikap kita itu sebenarnya hampir sama dengan orang Farisi, yang tanpa kita sadarin kita juga melakukan seperti itu. Jadi kalau dari saya baca di ini Pak Bubuan, saya agak menarik tadi itu di, kalau nggak salah, di Matius 7 ayat 21 itu saya baca Bu Bubuan ya. Ya, silakan. Matius 1, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah ini perlu juga bagi Pak Bubuan kita memahami ini seperti apa kehendak Bapakku di surga ini. Ini secara kehidupan kita sehari-hari berada dalam memahami kekristenan. Kadang-kadang kita kehendak Bapa ini kan kadang-kadang jadi kehendak kita pula yang mau kita pahami sebagai Tuhan paham kehendak kita. Sebenarnya kehendak Bapakku yang surga, bukan kehendak kita yang harus dipahami oleh Bapa kita yang surga. Kira-kira gitu bukan komentar saya. Terima kasih. Amin. Pak Togu, terima kasih ya. Saya setuju yang bagian pertama Pak Togu bilang itu. Ya, sebagian itu sifat Farisi ada di kita. Dan sebenarnya orang Farisi udah nggak ada. Tapi sifat Farisi itu adalah sifat kekal. Bukan kekal ya. Sifat yang ada di dunia ini terus-menerus ada ya. Suatu hari akan dimusnahkan Tuhan. Jadi kenapa ini catatan Farisi ditulis buat kita? Ya, Yesus bilang, ada 2 orang berdoa. Itu maksudnya ada 2 orang beragama berdoa. Satu sifatnya kayak Farisi. Itu ada di gereja kita saat ini. Kita nggak sebut namanya Farisi. Oke, jadi kita ingat bahwa sifat Farisi adalah sebuah potret yang umum ya. Potret itu ada di gereja sampai hari ini. Sampai akhir zaman juga. Dan Yesus mau ingatkan kita. Oke, supaya jangan jadi orang Farisi. Karena apa? Orang Farisi itu selalu berseru Tuhan, Tuhan. Ya. Itu artinya Yesus bilang, Matius 7 ayat 21 ya. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bahasa yang simpelnya gini Pak Togu.
bukan orang beragama yang akan masuk surga. Waduh, nanti ada yang protes lagi ya. Tapi memang Alkitab yang bilang begitu. Tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Ada dua macam orang Kristen. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik adalah, apa maksudnya tetapi yang melakukan kehendak Bapakku? Apakah ada definisi kehendak Bapakku yang di surga? Ya ada. Nah, kita bisa definisikan misalnya kehendak Bapakku adalah apa? Berbuat amal. Oke. Ya, tetapi kehendak Bapakku yang paling lengkap adalah di 10 hukum. Oh, 10 hukum. Dan dari 10 hukum itu semua perbuatan itu bisa diuraikan di situ. Misalnya apakah berbuat amal, ya, belajar Alkitab, apa saja, mengasihi istri itu termasuk dalam 10 hukum. Jadi singkatnya begini Pak Teguh, apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapakku? Turutilah 10 hukum. Tetapi saya masih mau kasih catatan lagi ya. Bukan 10 hukum secara letter lock, secara literal, secara hurufiah, tetapi maksud dari 10 hukum itu. Semoga cukup jelas Pak Teguh. Terima kasih Pak Buguan. Terima kasih. Cuma satu Pak Buguan pertanyaan tuh. Saya tadi agak menarik mengenai Paskah itu. Kenapa pakai anggur ya Pak Buguan? Wine gitu. Bang, wine gitu. Kenapa Oh, untuk perjamuan suci? Iya. Ya, karena darah Kristus. Budaya Romawi apa gimana itu Pak Buguan? Itu kan alkohol. Enggak, ini minum anggur itu budaya Israel. Di situ banyak kebun anggur, dia banyak kebun anggur. Dan imam-imam, petugas bait suci nggak boleh minum anggur yang sudah beralkohol. Ya, anggur itu kan supaya alkohol kan ditutup rapat ya, supaya dia fermentasi. Itu nggak boleh ya. Imam yang mabok itu bisa, Tuhan bilang itu akan dihukum ya. Jadi anggur beralkohol nggak boleh, tetapi anggur yang segar itulah yang dimaksud. Dan memang karena itu minuman yang umum di Israel, itu dipakai untuk melambangkan darah. Di kitab Wahyu juga anggur dipakai untuk melambangkan darah. Nah, Yesus bilang minum ini sebagai lambang darahku. Lambang aja. Nah, bagaimana kalau di negara yang nggak ada anggur, perjamuan suci pakai apa? Air. Boleh pakai yang lain, jangan beralkohol. Karena pakai minuman beralkohol di perjamuan suci dan memakan makanan babi, itulah yang membuat orang Islam berpikir bahwa orang Kristen itu kafir. Karena Injil dan Taurat melarang babi dan melarang anggur. Tapi orang Kristen pada abad permulaan, abad pertengahan, pakai itu. Jadi orang pikir, kacau sekali. Masa mereka bilang punya Injil tapi makan babi dan minum alkohol? Berarti Injilnya palsu. Sampai sekarang ada cerita kan Injilnya palsu. Seandainya kita ikuti Taurat yang benar, ikuti Injil yang benar, kan nggak jadi salah paham, kan? Nggak jadi batu sandungan. Dan mereka akan senang belajar Alkitab. Kenapa? Sebab cerita mereka sama cerita kita sama. Oke, jadi batu sandungan. Jadi mungkin pengaruh budaya Romawi itu ya Pak Buguan. Betul. Budaya Romawi itu sangat kuat. Yang sekarang terjadi reformasi itu sampai pada saat ini, sehingga terdeviasi sangat jauh kan dengan yang awal. Nah, ini itu bagaimana itu Pak Buguan? Apakah sulit juga memang kadang-kadang saya pahami ya. Ini kok terlampau jauh deviasinya terhadap kita bilang lah tidak usah orang Yahudi itu sudah lebih gawat lagi kita kan. Sampai banyak makan makanan yang haram dan segala macam. Terhadap gereja mula-mula aja perlakuan misalnya cara beribadah, cara berdoa yang kita bilang tadi Pak Buguan itu kan sepertinya kita sekarang kayak sembarangan aja gitu, kayak nggak ada aturan untuk menghadap Tuhan. Ini kan agak jadi sulit juga sama kita, nggak ada kedisiplinan. Padahal Tuhan itu menuntut kita kan seperti kayak dibilang Pak Buguan tadi, kalau sambil benang merahnya itu ketekunan kan di dalam doa, tekun,
bersabar, mengasihi. Ini kan sesuatu yang perlu disiplin tinggi untuk berhadapan dengan Tuhan, tidak seperti sembarangan. Kira-kira gitu Pak Bugan ya pendapatnya. Betul, betul. Setuju sekali Pak Togu. Ya, bagaimana ini ya? Kok deviasinya jauh sekali. Ya, itulah yang kita pelajari di kitab Wahyu ya. Ini Roma akan dihukumi oleh Tuhan dengan berat karena menipu. Nah, Yesus bilang lebih baik orang yang nipu ya, itu kasih ajaran sesat, diikat kilangan batu di leher, buang ke laut. Buang ke laut. Itu artinya, aduh kejahatannya berat itu, bukan cuma di penjara itu ya. Baik, tapi kita serahkan sama Tuhan lah. Yang penting kita. Memang setan itu berusaha menyesatkan umat Tuhan. Dan setan menyesatkan umat Tuhan itu pinter sekali. Gak usah kita nggak ke gereja. Gak usah, tetap dia suka kita ke gereja. Tapi ikut yang salah. Boleh kita ke gereja, iman kita diganti jadi perasaan. Dia sudah menang. Dari iman diganti perasaan, kemudian diri kita itu suaranya jadi suara Tuhan. Sekarang saya khawatir orang Kristen itu ya percaya kata hati seolah-olah dia adalah Tuhan. Jadi memang setan itu mau menipu kita, dia bilang kamu akan seperti Allah. Itu kan dia bohong sama Hawa begitu kan? Ya, Tuhan bohong. Kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi seperti dia. Jadi manusia itu sampai sekarang juga menipu orang Kristen bahwa dengerin suara hatimu, ya ikuti perasaanmu. Apa yang kamu mau makan, makan aja. Yang penting doa halal semuanya. Itu kan benar kata Pak Togu. Orang Kristen ini udah nggak ada aturan sekarang. Nggak ada. Oke. Pak Togu. Ya, itu sebabnya kita Bible study dan Pak Togu sudah tahu, kabarkan. Saudara yang sudah tahu, beritahukan. Rame kalau ada Pak. Thank you. Baik, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 di Indonesia. Ya, jam itu kejam. Walaupun kita masih suka belajar, tapi kita perlu istirahat juga ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang bagus-bagus dan perhatian saudara sekalian. Saya kembali kepada Pendeta Tawaris. Thank you semuanya. Ya, terima kasih Pak Ibu Guan. Terima kasih. Kami undang kembali ya Senin depan kita bergabung bersama Pak Ibu Guan belajar firman Tuhan bersama. Kita berdoa, kita undang Pak Togu berdoa. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami pada malam ini Tuhan, atau sore hari ini di Eropa Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Kudus bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami yang pada malam ini, pada saat ini melakukan ibadah, belajar firman Tuhan. Kiranya kami selalu dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat dan bahagia yang daripada Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami baru saja Tuhan mendengarkan berita sukacita yang disampaikan oleh Ibu Guan, di mana Tuhan Kau memberikan perumpamaan tentang Farisi dan pemungut cukai. Kami kiranya Tuhan Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami agar kami bisa memahami tentang berita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Boguan tadi, sehingga kami bisa lakukan dalam kehidupan kami, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan berbuah bagi orang-orang yang melihat dan mendengar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu, biarlah firman ini bisa menguatkan iman percaya kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami hari demi hari. Bapak Surgawi, kami juga bersyukur kepada Pak Boguan yang telah memberikan firman ini, Tuhan berikan bertambah-tambah hikmat kepadanya Tuhan, agar banyak orang-orang yang bisa terpanggil untuk mendengarkan berita sukacita yang disampaikan oleh Pak Boguan ini, dan berkati seluruh keluarganya Tuhan, agar kiranya selalu dalam lindungan dan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, akibat perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kiranya kami bisa mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, agar kami bisa layak di hadapan Tuhan.
layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan nama kami tercatat di buku kehidupan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan mau mendengarkan segala doa dan permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.